Pernah di dalam gua Pego ini terdapat sebuah bekas. Oke, terdengar suara lemparan keras sekali yang terjatuh ya, seperti suara lemparan dari samping kiri. Minan itu seperti saya melihat banyak seperti hewan kera-kera yang tak kasat mata, Mas. Ini bukan hewan kera yang bisa dilihat. Itu bergelantungan naik turun banyak ini, Mas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan uji wani atau explore di part 2 yang sebelumnya tadi sudah dilakukan oleh Mas Taufik dan namun harus segera berakhir. Nah, untuk menguak apa yang ada di dalamnya, mari di part 2 akan kita explore tentunya. Siapa lagi kalau bukan dengan Mas Bos Gabul. Oke Mas Bos, sugeng dalu Mas Bos. Ya, sugeng dalu, sugeng enjing Mas. Sugeng enjing, Mas Bos. Karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 2. Setengah 2 pagi. Ya, sudah pagi. Jam-jamnya jam-jam krusial. Iya, jam-jam sosok-sosok itu sudah mulai berinteraksi dengan sangat-sangat wownya. Iya, ngisis Mas Bos. Iya betul. Cuman pada malam hari ini bukan suatu uji wani. Ya tetap uji wani sih Mas. Tidak uji wani, cuman kita akan explore lagi ke dalam. Kita akan menelusuri setiap sudut dari Gua Pego. Mungkin tadi belum di peserta uji wani yang pertama. Sebelah mana sih Gua Pegonya? Iya, nanti tentunya bersama narasumber Mas Gepeng kita akan menelusuri dan kita akan kuak misteri atau sejarah atau kisah atau yang dibilang konon katanya. Apakah betul? Pernah di dalam Gua Pego ini terdapat sebuah bekas. Oke, terdengar suara lemparan keras sekali yang terjatuh ya, seperti suara lemparan dari samping kiri. Ya, sudah terbiasa karena dari tadi memang suara-suara itu jika teman-teman semuanya menggunakan headset sangat terdengar dengan jelas sekali. Leres Mas Bos. Berada di sekitaran area Gua Pego, akan langsung explore ke Gua Pego dan menguak misteri apa saja. Apakah betul dari konon katanya atau mitos-mitos itu yang ada di Gua Pego. Ya, jangan kemana-mana teman-teman semuanya, tetap pantengin sampai selesai. Tentunya karena Mas Aswin Ciptawarno ya akan tetap memvisualisasikan. Kita akan izin jika boleh divisualisasikan di penghujung acara, akan kita visualisasikan sosok-sosok seperti apa yang paling dominan yang ada di area Gunung Gua Pego. Betul Mas. Purwosari Gunung Kidul. Oke, kita langsung gaskan. Siap Mas Bos. Monggo Mas Gepeng. Oke teman-teman semuanya, sudah ada di samping saya Mas Gepeng. Kembali lagi kita berjumpa Mas Gepeng.
Kita akan malam hari ini menelusuri setiap sudut di Gua Peko dan kita akan menguak segala misteri ataupun mitos-mitos ataupun misteri yang ada di sekitaran Gua Peko yang konon katanya. Kita akan masuk ke dalam, kita akan susuri dan kita akan kuak misterinya. Siap. Di dalam sana, Mas. Siap, Mas. Mas Gepeng yang akan memandu karena saya baru pertama kalinya menginjakkan kakinya di sini dan belum tahu seluk-beluk tentang area ataupun pemetaan wilayah di sepanjang di sekitaran area. Oke, teman-teman, semoga tertangkap di kamera kita. Karena ini jatuhnya lebih keras, ini bukan sebuah lemparan, terdengar keras sekali seperti kalau saya mendengar seperti suara belarak kering yang jatuh ya. Iya, Mas. Keras sekali terdengar, semoga tertangkap di kamera kita. Oke, tanpa panjang lebar karena semakin syahdu yang kita rasakan, Mas Gepeng, kita telusuri area sepanjang sekitaran Gunung Peko dan akan kita kuak misterinya. Monggo, Mas. Kita jalan langsung masuk ke Gua Peko, Mas Gepeng. Ya, kita ini menyusuri jalan turun ya, Mas Gepeng ya. Siap, Mas. Areal bebatuan. Ya. Kanan kiri. Kita lanjut. Kita harus sampai ke titik area Gunung Peko. Ini areal cukup terjal karena bebatuan yang cukup keras. Iya, Mas. Iya. Ya, udara terasa dingin. Kita lumayan menempuh ini sekitar dari atas tadi sampai ke area berapa jauh ya, Mas Gepeng ya? Kurang lebihnya 100 meter. 100 meteran ya? 100 meteran. Oke, ini sepertinya kita berada di ini dekat bibir Gua Peko. Oh, ini area masuk. Area masuk? Iya. Oh, berarti ini kita sudah sampai ke area masuk ke Gua Peko ini ya, Mas ya? Ini berarti kita sudah sampai di titik area tangga turun masuk ke Gua Peko ya, Mas ya? Betul, Mas. Betul ya? Iya. Oke, Mas Gepeng, kita langsung lanjut kita ke TKP. Siap. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum. Ini kita sudah di halaman Gua Peko, betul Mas Gepeng ya? Mas. Ini ada tangga naik, Mas. Ya. Tangga naik ke arah mana ya, Mas ini ya? Kita mau kemana dulu ini, Mas? Mau ke atas Gepeng? boleh? Ke atas dulu? Ke atas dulu boleh. Wah, ini Ya, ini. angin langsung terasa kencang sekali. Iya, Mas. Mas Gepeng, ini kita sudah berada di dalam area Gua Peko. Area Gua Peko ya, tepat di. Nah, ini kalau teman-teman mendengar seperti suara yang didengar peserta uji wani, Mas Gepeng mendengar ya tadi seperti suara kanan saya. Sebelah kanan, betul? Ya. Dari arah pohon yang besar ini. Ya. Mungkin kamera bisa diarahkan, Mas. Cukup besar sekali dan sangat tinggi. Oke. Ya, ini tadi Mas Gepeng juga mendengarnya seperti suara saya mendengar seperti suara kicauan burung, tapi aneh suaranya, Mas. Dan ini sebelum kita naik, teman-teman semuanya, sebetulnya di pohon yang besar ini, ketika tadi sampai ke depan halaman dari Gua Peko ya, Mas ya. Ini memang masih ada jalan naik ke atas ya, Mas ya. Kalau letak dari Gua Peko sendiri di sebelah mana, Mas Gepeng? Kalau letak Gua Pekonya di situ, Mas. Di sana. Ya. Oh, jadi di sebelah ini ya, Mas ya. Ya. Jadi di sebelah pohon besar ini ya, Mas ya. Betul ya? Iya, di bawahnya itu, Mas. Oh, di bawahnya ya. Itu. Bawahnya itu ya. Bibirnya itu. Oh, itu bibirnya ya. Mulut gua. Ya. Mulut Gua Peko ya. Ya. Oke. Siap. Ya. Oke, itu nanti untuk kita terakhir kita telusur ke area sana. Untuk terakhir, Mas, kita akan naik dulu karena saya penasaran untuk yang di atas, karena peserta uji wani kita di atas mengalami gangguan-gangguan dan seperti kita baru sampai di TKP ini tadi merasakan langsung disambut dengan angin yang cukup besar, sama dengan yang dirasakan peserta uji wani kita, Mas Gepeng.
Dan sebetulnya teman-teman semuanya, di pohon samping kanan saya ini banyak sosok-sosok yang sebetulnya menghuni, bisa kita bilang Mas Gepeng ya. Di pohon besar ini banyak sekali, bisa kita bilang sosok-sosok dan bervarian. Cuman yang dominan itu seperti saya melihat banyak seperti hewan kera-kera yang tak kasat mata, Mas. Ini bukan hewan kera yang bisa dilihat. Itu bergelantungan naik turun banyak ini, Mas. Dan kembali lagi ini terjadi angin kencang datang lagi. Karena mereka terasa terusik, Mas Bos. Oh ya, mungkin terasa terusik, merasa terganggu. Cuman sebelum masuk ke sini pun sebetulnya kita semuanya sudah tidak lupa pertama-tama untuk ke area izin, permisi, kulon atau bisa kita ibarat untuk permisi untuk menelusuri ke setiap area ini sudah kita lakukan, Mas. Ya, Mas. Cuman apapun yang ada di area ini yang konon katanya akan kita ungkap. Siap. Monggo Mas, kita langsung aja ke atas. Monggo silakan Mas Pego, kita naik dulu Mas. Siap, Mas Bos. Nuwun. Assalamualaikum. Disambut angin lagi, Mas Bos. Nah ini Mas, ini kita sudah berada di setelah menaiki tangga ya Mas ya, tepatnya di atas dari mulut bibir gua Pego ya Mas ya. Nah ini di area ini mungkin kameramen kita pun, karena kita tidak sendirian di sini Mas, merasakan, Mas Semplok, Mas Gendon, Mas Topik merasakan ya, ini angin luar biasa bertiup kencang. Mungkin sama ya Mas Topik dengan yang jenengan rasakan ketika berada di sini Mas. Oke, ini seperti sebuah bak air yang ini bak air ya Mas ya, yang sudah tidak layak berguna. Oh, udah tidak berfungsi ya Mas ya. Ini sudah nggak berfungsi. Ya. Cuman memang dulunya bak air. Ya. Oke, saya penasaran karena ini saya merasakan ada getaran energi yang sangat-sangat besar dari sebelah kiri. Mas Gepeng mungkin bisa kita shoot. Ya. Ya, ternyata nah ini Mas. Ini yang saya ceritakan, pohon ini yang cukup besar dan tinggi sekali. Ini pohon apa ya Mas ya? Kalau pohon beringin sepertinya bukan ya Mas? Bukan ya? Saya juga belum tahu ini Mas. Pohon apa ya? Yang bisa diputarkan kamera mungkin ke area sana Mas. Memutar. Ya cukup luas ternyata. Iya, luar biasa ini Mas. Jadi sampai seperti akar-akarnya ini pun sampai turun menjalar ke bawah tanah ya Mas ya. Iya, Mas. Teman-teman semuanya. Iya. Ini saya penasaran Mas Gepeng, ini angin kembali lagi datang cukup besar. Ini ada sebuah seperti cor-coran, ini apa Mas Gepeng ya? Saya sendiri belum tahu Mas Bos itu. Oke, sebentar Mas, coba saya cek ke atas sebentar ya Mas ya. Bun. Ya, ini seperti saya kira rencana semula mungkin seperti bak tampung ya Mas, karena di sampingnya ada pipa. Ya. Bisa jadi Mas. Pipa ini memang pipa air yang masih berfungsi Mas? Masih berfungsi ya Mas ya? Sekarang keadaannya baru kekeringan. Kekeringan ya? Iya. Ini dari
pegunungan atau PAM? Dari PAM. Oh, dari PAM. Ya. Dari PAM untuk mengaliri setiap air yang di warga area di sekitaran daerah sini ya Mas? Ya. Betul, Mas. Ya, ini tidak ada apa-apanya. Mungkin kameramen bisa maksudnya seperti kayak bak tampung kalau saya kira ya Mas ya. Kenapa ada dibangun di tengah-tengah areal sini? Ya seperti ini teman-teman semua, biar tidak penasaran. Dan tepat di tengah-tengah areal dari pohon-pohon yang melingkar di sekitaran kita teman-teman semuanya. Ya cukup wow. Nah, cuman seperti ini Mas Gepeng, di areal ini saya merasakan sesuatu yang berbeda Mas. Ini walaupun suasananya kalau dilihat secara kasat mata, secara pandangan mata itu bisa kita bilang seram. Ya. Seram ya Mas ya. Ya Mas Bos. Cuman di areal ini saya merasakan di titik areal ini berbeda Mas. Ini saya merasakan cukup tenang di sini. Tenang. Hawa yang saya rasakan dingin Mas, seperti sejuk. Bisa dibilang sejuk ya Mas ya di areal ini teman-teman semuanya, walaupun seperti ditampak di belakang kita ini, jika kasat mata melihatnya cukup menyeramkan Mas, bisa dibilang horor, karena dengan dahan pohon, batang pohon yang cukup besar dan seperti akar-akar itu menjalar sampai ke bawah. Ya. Oke, nanti akan saya ceritakan di bawah karena di belakang ada sesuatu yang nanti kita cerita di bawah saja Mas. Ya, Mas. Sekalian kita nanti menuju ke TKP Gua Pego ya Mas ya. Siap Mas. Yuk kita turun lagi Mas Gepeng. Siap, Mas. Kita menuju ke pintu Gua Pego Mas Gepeng. Siap Mas Bos. Langsung menuju ke bibir Gua Pego. Ya, oke. Oke, ini kita sudah kembali lagi ke tangga naik. Ini kita kembali turun Mas Gepeng. Ya Mas Bos. Kita sudah kembali lagi turun ke area bawah. Tadi setelah kita naik ke atas, di atas, tepatnya di atas Gua Pego. Pego ya Mas? Ya, Mas. Pego atau Pego? Pego. Oh Pego. Pego. Oh bilangnya pengucapannya Pego, Iya. bukan Pego. Kalau Pego ada yang bilang Pego, tapi kebanyakan pada bilangnya Pego. Oh iya, ada yang bilang Pego, Ya. tapi kebanyakan bilang Pego. Iya. Oke ya, pengucapannya Gua Pego ya Iya. Mas ya. Ya seperti itu teman-teman semuanya. Sebetulnya tadi sempat di sebuah seperti tampungan air dan dikelilingi pohon batang yang cukup besar. Kembali lagi angin kencang datang. Setiap kita berada di titik lokasi naik tangga dan di atas, angin itu selalu datang bertiup kencang ya Mas ya. Iya Mas. Memperhatikan nggak Mas ini? Betul. Ya. Betul Mas. Tapi tadi kita waktu berada di sekitaran pepohonan tadi, sama sekali Mas, saya tidak merasakan hembusan angin kencang ataupun sesuatu hal, terasa hening dan sejuk. Dan tenang. Tenang, betul ya Mas ya. Mas Gepeng pun merasakan seperti yang saya rasakan ya. Cuman ini kembali lagi di areal ini suara-suara dan angin kembali bertiup kencang. Ya bisa saya ceritakan Mas, teman-teman semuanya, sebetulnya sesuatu hal tadi kita di pepohonan, di batang pohon yang cukup besar tadi dan dengan akar-akar yang menjalar atau sampai ke bawah tanah tadi, saya melihat ada sebuah sosok ular besar Mas. Ular besar, jika sesuatu hal itu datang dengan niatan yang tidak baik, jelas akan terlihat sosok ular ini akan memancarkan mata yang merah menyala Mas. Dan saya melihat ada sebuah seperti kita bilang mahkota ya Mas ya, mahkota, dan ada sesuatu yang berada di tengahnya dan memang berwarna
merah, Mas. Nah, itu yang saya kira konon ceritanya yang dilihat orang-orang, Mas Gepeng, sesuatu yang disebut dengan merah delima. Tapi itu suatu hal yang tidak boleh kita ceritakan, Mas. Dan mungkin ada suatu pesan yang sangat penting ketika tadi saya berada di areal sekitaran pohon akar itu. Iya, Mas. Itu ada sebuah pesan penting yang jika kita bisa menyampaikan, jangan menyalahartikan bahwa itu sebuah merah delima. Oke, kembali lagi seperti suara hewan ya, Mas. Kek dari samping kiri kita, saya yakin sangat jelas Mas Gepeng juga. Sangat jelas. Terdengar sangat jelas, banyak sekali memang suara-suara teman-teman semuanya. Jangan sampai salah untuk memberitakan sesuatu hal yang itu belum tentu kebenarannya, Mas Gepeng. Seperti itu pesan, Mas. Itu orang yang melihat bisa mengumpamakan atau mengartikan itu sebuah merah delima ya. Tapi dipesankan jangan pernah, karena sebuah merah delima adalah suatu hal yang sangat-sangat banyak orang cari ya, tapi itu belum tentu apa yang dikatakan, apa yang dianggap itu benar. Dan seseorang banyak, bahkan tidak sedikit yang ingin atau memiliki keinginan untuk memilikinya. Ya, pesan dari sebuah sosok ini tadi memang kita disambut, Mas, karena kenapa di sana tadi suasananya cukup sejuk, karena sosok ular yang sangat memang besar, Mas, ya, bisa kita bilang seukuran hampir sebadan kita, Mas. Ya, betul, Mas. Betul. Oh gitu ya, Mas. Betul. Cerita warga atau gimana? Betul ya. Istilah kayak ular piton, kayak anak konda. Iya. Pernah ada yang melihatnya, Mas? Belum. Oh belum. Konon. Berarti leluhur dulu pernah ada yang melihatnya dong, Mas, kalau konon. Ya, kalau leluhur dulu mungkin memang ada. Oh ya. Nah, itu berpesan, Mas Gepeng, jangan pernah mengambil sesuatu hal yang mereka anggap itu merah delima itu, Mas. Karena jika itu sampai diambil, berpesan, itu akan terjadi hal yang tidak kita inginkan untuk seluruh area sekitaran Desa Pego ini. Desa Pego ini, Mas. Betul. Seperti itu yang disampaikan, Mas. Betul. Dan perlu dengan tegas saya sampaikan, baik dari warga sekitar sendiri ataupun orang-orang di luaran sana, Mas, itu jangan sampai, karena itu bukan haknya. Dan jika itu, karena ini memang sosok ini seperti ada amanah untuk menjaga di sini, bisa kita bilang sosok ataupun sesuatu yang tak kasat mata yang paling dominan dan paling besar energinya di sini, Mas. Betul, Mas Bos. Seperti itu. Oke, seperti itu, Mas. Mungkin pesan yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat dan tidak ada orang yang ingin untuk memilikinya, karena akan jika itu diambil atau itu dipaksa, karena belum tentu setiap orang pun juga mampu untuk mengambilnya. Betul, Mas. Itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi wabah, bencana, sesuatu hal yang besar di seluruh area wilayah Dusun Pego. Ya, Mas Gepeng, tadi kita sudah dari atas sudah bercerita sedikit banyak tentang fenomena-fenomena yang ada di atas sana, Mas. Banyak sekali yang kita rasakan, keheningan, suatu hal yang kita rasakan bersama, Mas Gepeng ya. Mas Gepeng pun juga merasakan suara hembusan angin yang sangat kencang. Dan konon katanya, Mas, saya mendengar sebuah cerita bahwa pernah ada sebuah kejadian di tempat ini. Seseorang kejatuhan ranting, Mas. Dan akhirnya dari kejatuhan ranting itu sampai seseorang ini meninggal dunia. Apa betul, Mas Gepeng? Itu konon katanya betul. Kronologi awal waktu di sini mengadakan acara bersih desa atau bisa dibilang kerja bakti. Salah satu manusia tersebut, istilah Jawane kaya ora percaya karo hal-hal gaib. Seperti itu. Ya, kayak kejadian di area sini. Area sekitar sini. Area sekitar sini ya. Cuma kejatuhan ranting atau batang pohon yang ranting, Mas. Ranting. Oh, ranting. Ya, istilah Jawanya kayak pak ini.
Iya, pang. Ya, ranting ya teman-teman semuanya ya. Iya. Jadi ranting itu sesuatu bukan hal yang besar. Iya. Kalau besar itu batang pohon. Iya, Mas. Ya wajar kalau batang pohon yang rubuh atau menjatuhi seseorang sampai meninggal dunia, wajar, Mas. Iya. Cuman ini ranting atau Iya. bisa kita bilang batang. Mungkin bisa sebesar jari-jari kita ini ya, Mas, kalau ranting atau batang itu. Cuman kejatuhan itu sampai meninggal. Iya. Dikarenakan seseorang ini tidak Percaya mempercayai dengan hal-hal gaib. di Iya. Di sekitar Gua Pego di ini. sekitar Gua Pego ini. Oke, ya. Ternyata itu ada kejadian seperti itu juga ya. Iya, Mas. Ya. Ya itu juga, Mas, yang perlu kita tekankan di sini, bahwa sesuatu hal yang gaib itu jelas kita pastikan di area ini jelas ada. Dan tidak hanya sedikit, banyak, ada sesuatu hal yang di luar sana. Energi-energi itu bervariasi ya, Mas ya. Ada yang sudah saya jelaskan, membawa udara ataupun cuaca yang sejuk, Iya, Mas. enak, hening. Dan kita pun alhamdulillah pada malam hari ini diizinkan, Mas, untuk bisa mengungkap misteri yang ada di Gua Pego ini. Dengan tujuan jelas, Mas, seseorang yang tadinya seperti kejadian yang terjadi, seseorang meninggal karena hanya kejatuhan ranting. Itu tidak terjadi lagi karena tidak percaya akan hal gaib. Nah, dan tentunya jelas kita pastikan, Mas, kita bersama di sini merasakan suatu hal yang itu sebetulnya adalah hal yang gaib. Kita lanjut ke terakhir, kita langsung ke Gua Pego. Kita jalan, Mas. Monggo. Nah, ini dia, Mas Gepeng, teman-teman semuanya, kita sudah tepat berada di depan bibir Gua Pego. Ya, saya di sini ini cukup tenang juga, Mas. Saya merasakan tenang ya, hening. Iya. Sama seperti yang saya rasakan berada di areal sekitaran pohon besar tadi, Mas. Tanpa panjang lebar, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya, tentunya kita akan turun, Mas. Kita akan masuk ke depan pintu, atau bisa kita bilang bibir dari Gua Pego. Ya, cuman ini saya mendengar ada sebelah suara di atas, Mas. Ya, karena ini kita tepat berada di bawah pohon besar yang saya ceritakan tadi ya, Mas ya. Betul, Mas. Yang banyak entitas sosok-sosok yang ada di area ini. Banyak sekali, Mas, banyak sekali. Cuman lebih cenderung dominan ke sosok-sosok seperti hewan ya, Mas ya, yang ada di area ini. Oke, Mas, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum. Ada suara, Mas. Iya. Mas Gepeng mendengar suara apa, Mas? Kayak lemparan. Kayak lemparan. Oke. Ya, kalau lemparan dari tadi kita mendengar seperti suara lemparan ya, Mas ya. Iya. Cuman memang sumber suara dari luar area. Iya. Bukan di sini ya, Mas ya. Bukan, Mas. Di sini masih tenang, hening. Ya, ini dia teman-teman semuanya. Jadi seperti ada sebuah tangga untuk turun. Ini betul ya, Mas ya? Ya. Yang dimaksudkan bibir Gua Pego ya, Mas ya. Dan tadi ini memang bisa mendekat, mungkin Mas bisa di shoot. Ada airnya ya, Mas ya. Ini memang nggak pernah. Wih, ada ini, Mas, yuyu, Mas. Iya. Mungkin sepasang, Mas, mungkin bisa diambil, Mas. Sedang bercandaan. Ya, sepasang berhadapan-hadapan. Ini kalau kita bilang kepiting ya, Mas. Iya. Kepiting tadi 2 berhadapan-hadapan sepasang, Mas. Iya. Oh, ternyata banyak, Mas. Oh, lompat kodok bencok itu, Mas. Ya, di air ini tadi, Mas. Oke, berhenti sendiri nih, Mas. Tadi seperti suara. Oh, ini ya air ya, Mas ya, aliran air. Ya. Di area ini tadi, Mas, peserta kita, Mas Taufik, seperti melihat kayak ada belut besar, Mas. Ini memang ada seperti genangan air. Ini tidak pernah ini, Mas, selama kemarau tetap ada airnya. Tidak bisa kering ini, Mas. Tidak bisa kering. Tidak bisa kering. Tetap ada airnya. Iya. Nah, pintu masuk gua itu sebelah mana, Mas, sebetulnya? Ini. Ini masuk gua ini. Ya. Ini.
Ini kan air mas. Ya nih. Oh masuk ke sana? Ya. Yang sebelah itu bukan? Itu bukan. Ini konon loh. Ya. Konon katanya mas bos. Tapi kalau menurut saya kayaknya menurut tangga ini. Menurut tangga ini ya, berarti melewati air ini masuk ke dalam. Iya iya. Bilang sana juga mas bos. Tapi ini untuk melalui seperti ini tentunya ini karena cukup sempit ya mas untuk kita lalui. Betul mas bos. Untuk masuk ke dalam cuman. Tapi konon katanya kalau sudah masuk di dalam, dalamnya luas sekali yang di dalam. Katanya. Ya. Dan ada pesan katanya tidak boleh masuk mas. Apa betul mas? Kurang tahu kalau itu mas. Kurang tahu ya. Ya. Cuma cerita dari salah satu warga sini. Ya. Oke, mungkin untuk masuk ke dalam mungkin terlalu jauh. Mungkin saya akan turun sedikit ke situ. Mohon waktunya sebentar mas. Saya harus izin dulu untuk bisa mengambil gambar di dalamnya atau tidak. Ya, oke. Ya, alhamdulillah mas. Mungkin perangkat bisa saya bawa, Mas Semplok. Saya akan turun sendirian saja. Saya akan memperlihatkan kondisi dalam mas. Karena sudah alhamdulillah diizinkan untuk mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman. Sendiri? Ya, sendiri aja mas. Ya. Ya, ini tangga yang seperti saya bilang tadi, sebuah sekitaran setengah meter turun ke area mulut gua Pego. Dan ini tadi air yang saya ceritakan teman-teman semuanya. Kula nuwun, assalamualaikum. Ya, seperti biasa udara cukup terasa pengap teman-teman. Ini di depan saya sumber mata air, ada airnya yang katanya oke, suara ya, ada suara di dalam. Kalau teman-teman mendengarnya, saya akan sedikit turun biar kelihatan lagi karena cukup sempit ya teman-teman semuanya. Itu kondisi di dalam gua. Ya, sempit teman-teman. Cuma memang ada di bagian tengah agak luas. Oke. Ya, saya kira sangat-sangat cukup teman-teman semuanya untuk mengobati rasa penasaran. Ya, saya akan kembali naik. Ya, itu tadi teman-teman semuanya saya sudah menunjukkan sedikit ya mas ya, karena dari depan tepat gua Pego. Ya. Di dalamnya tadi jelas memang areal itu cukup sempit mas untuk masuk. Cuman betul mas, ada bagian di tengah itu memang agak luas. Betul mas. Betul ya. Cuman memang ada bagian-bagiannya itu memang sempit, kalau kita masuk harus dalam kondisi agak merangkak ya mas ya. Betul mas. Seperti itu. Ya, terobati sudah mas, karena kondisi di dalam gua memang untuk masuk langsung ke dalam karena cukup sempit ya mas ya untuk melewati, dan itu kita harus melintasi air mas. Ya, betul ya mas ya, harus melintasi air dulu itu ya. Ya, pas aku nanti mas ya. Ya, tapi paling tidak cerita yang berkembang akan kita kuak di sini mas. Bahwa sesuatu hal tadi yang seperti merah delima, sosok seperti apa, ternyata ada sebuah sosok yang memang menjaga di areal Gua Pego ini mas. Dan bisa kita bilang, sudah saya jelaskan di depan tadi, sosok yang paling dominan yang memang menjaga area di Gua Pego. Ya, dan masalah untuk mitos dan konon katanya tentang bekas
Lutut Bandung Bondowoso. Lutut Bondowoso ya Mas ya, yang konon ceritanya. Ini bisa Mas saya pastikan bahwa karena sosok ataupun seseorang yang disebut Bandung Bondowoso tentunya tidak setiap orang tahu Mas kisah Bandung Bondowoso itu seperti apa. Ya, Bandung Bondowoso ini adalah sebuah legenda, sebuah cerita yang dulunya berkembang, bisa kita bilang mitos, bisa kita bilang cerita, bisa bilang kisah legenda ataupun sesuatu hal yang memang pernah terjadi di zaman dulu kala. Yang itu jelas erat berkaitan dengan Candi Prambanan Mas, Bandung Bondowoso. Ya, Mas. Ya, dan tentunya erat kaitannya waktu itu dengan sebuah cerita kisah seorang putri yang sangat cantik, Roro Jonggrang. Ya, karena sosok seorang Bandung Bondowoso ini ingin memiliki atau mempersunting dengan sebuah syarat dari seorang ratu cantik yang bernama Roro Jonggrang itu Mas, yang ceritanya itu ada di Candi Prambanan. Ya, cuma kita pastikan Mas Gepeng, teman-teman semuanya, memang napak tilas di area Gua Pego ini Bandung Bondowoso pernah berada di area gua ini Mas, pernah berada di area Gua Pego ini. Ya, cuman kita flashback jauh ke belakang, apa yang dilakukan tentunya bukan sesuatu hal yang ini Mas, bisa kita bilang ketika itu terjadi tempat ini digunakan untuk istirahat Mas, istirahat. Ya, ketika mungkin menempuh di waktu itu menempuh perjalanan yang jauh dan beristirahat di area Gua Pego ini. Nah, jadi konon katanya yang telapak bekas ya dulunya, mungkin kalau bekasnya kita cari sekarang sudah nggak ada Mas. Cuman seperti apa yang diceritakan waktu itu, karena pernah bersinggah di sini untuk beristirahat, itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Dan betul Mas, memang pernah menjadi sebuah tempat peristirahatan. Ya, seperti itu Mas Gepeng. Nah, saya sudah agak terengah-engah, dan di mulut gua tadi rasanya engap sekali Mas. Ya, memang apalagi kita sangat masuk engap. Ya sangat engap Mas. Ya, seperti tidak ada oksigen yang kita serap. Jadi di dada terasa engap sekali. Betul Mas. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Sepanjang eksplor sudah kita lakukan, kita kuak misteri-misteri yang ada di Gua Pego, dan ada sebuah pesan penting yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya Mas ya, jangan sampai itu terjadi. Dan kisah yang konon katanya itu benar adanya Mas, dahulu kalanya. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin explore kita pada malam hari ini cukup sekian Mas Gepeng. Teman-teman semuanya, tentunya Mas Aswin Ciptowarno nantinya di penghujung acara akan memvisualisasikan sosok seperti apa yang paling dominan yang ada di wilayah Gunung Pego ini. Gua Pego. Oh ya, iya. Sosok yang paling dominan yang ada di Gua Pego ini. Ya, otomatis nanti karena sudah seizin yang ada di penunggu yang ada di sini Mas, tentunya boleh divisualisasikan, karena tujuannya dengan tujuan yang tidak baik, it's okay, tidak apa-apa Mas. Karena itu juga perlu diketahui Mas, dengan tujuan apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan tadi, orang tidak berbuat yang melanggar aturan atau hukum alam yang ada di areal Gua Pego. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya. Semoga apa semuanya yang explore pada malam hari ini kita lakukan Mas Gepeng tentunya bisa bermanfaat untuk semuanya, dan terlebih paling penting untuk warga sekitar area Gunung Pego dan yang penasaran dengan sesuatu hal yang itu dianggap sesuatu hal yang apa tadi Mas, yang dibilang merah delima ya. Iya, sesuatu hal yang dicari-cari banyak orang Mas. Jangan salah, tidak boleh. Ya, karena bukan haknya. Dan itu akan menyebabkan sesuatu hal yang saya bilang seperti wabah, bencana atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi di seluruh wilayah dusun Gua Pego. Ya, oke. Malam teman-teman semuanya ya. Pada malam hari ini kita sudah kembali lagi bersama Mas Aswin Ciptowarno. Sesuai apa yang kita janjikan, di penghujung acara kita akan menunjukkan hasil visualisasi sosok dari penunggu Gua Pego. Iya Pak, Pego Mas. Pego. Banyak orang berkata Gua Pego. Ya, tapi yang betul sebetulnya Gua Pego. Ya. Ya, sosok yang kita anggap paling dominan dan memiliki power atau energi yang paling besar.
sosok seperti apa, tentunya Mas Aswin Ciptowarno yang akan menjelaskannya dengan detail. Monggo Mas Aswin Ciptowarno. Kalau sosoknya ini baru 2 kali saya menggambar ini, Mas. Oh, 2 kali. 2 kali. Yang satunya di video yang lama itu kalau nggak salah yang Merapi, Mas. Oh ya, still remember ya Mas, ingat Mas, betul. Hampir betul. sama ya Mas ya. Hampir sama. Ya. Warnanya yang beda. Warnanya yang beda. Ya, seingat saya kalau yang Merapi full emas. Full emas. Kalau ini hijau. Oh ya. Ya, mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya, tentunya Mas Aswin Ciptowarno akan segera menunjukkan hasil visualisasi sosok penunggu yang berenergi paling besar di Gua Pego. Ya, ini Mas, bisa dijelaskan Mas Aswin? Sosoknya mirip ular, cuman bukan ular ya ini Mas ya. Kayak bukan siluman ya. Kayak istilahnya saya nyebutnya apa ya? Nogo Jawa gitu aja ya Mas ya. Iya. Kepalanya mirip nogo soalnya. Iya betul. Memang sosoknya di badannya tetap kita sebut ular ya, sosok ular. Cuman memang di bagian kepalanya tidak seperti ular biasanya. Iya. Ya, orang sering menyebutnya nogo Jawa. Nogo Jawa. Nah, seperti apa itu Mas? Betul sekali. Nogo Jawa tetap ada sisiknya ya Mas ya. Ya. Terus kepalanya emang mirip-mirip kayak naga. Terus dia pakai mahkota. Terus ada mustikanya ya Mas di bagian. Mustika di tengah-tengah ini ya Mas ya, di tengah-tengah dahi ya. Dahi ya. Warnanya merah menyala itu ya Mas. Merah menyala ya. Ya, jadi mahkotanya yang emas. Mahkotanya yang emas, badannya hijau semua. Ya, dan bentuk perwujudan dari mukanya seperti naga ya Mas. Seperti naga. Untuk tubuhnya seperti sosok ular biasa, cuman dalam ukuran yang besar. Dalam ukuran besar. Ini saya gambarin kayak keluar. Ya, itu ini ya Mas, ini hasil seperti guanya ya Mas. Iya, background gua Pegonya ya. Iya, nggak terlalu detail soalnya takutnya nanti kalau detail semua malah ininya yang nggak fokus Mas. Iya. Ini perfect Mas. Kesan-kesan aja gimana. Ya, ini sudah sempurna Mas. Ya, luar biasa. Seperti itu teman-teman semuanya, visualisasi sosok yang paling dominan di Gua Pego, hasil visualisasi dari Mas Aswin Ciptowarno. Tentunya inilah yang sering orang menganggapnya Mas Aswin Ciptowarno, teman-teman semuanya, mustika yang ada di tengah dahi dari ular itu mereka menyebutnya merah delima. Merah delima. Ya, padahal itu bukan Mas. Ya. Jangan tahu Mas. Kalau saya juga begitu paham. Ya, karena takutnya nanti akan menjadikan sebuah berita ataupun ini yang menjadikan sebuah pencarian Mas. Padahal sesuatu yang pesan yang sudah disampaikan tidak boleh. Nah, gitu Mas. Ya, seperti itu teman-teman semuanya, hasil visualisasi dari Mas Aswin Ciptowarno, sosok paling dominan dan energi yang paling besar di wilayah Gua Pego. Ya, tentunya menjadi penutup untuk video kita kali ini, teman-teman semuanya. Tentunya kita akan berjumpa lagi di video kita yang berikutnya. Tentunya dengan sebuah cerita kasus atau sesuatu yang baru. Tentunya di sebuah tempat yang baru juga ya, dan pertama kali setiap kita menginjakkan dimanapun kita eksplor ataupun uji wani. Oke, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya semoga apa yang kita hadirkan pada video kali ini tentunya membawa manfaat hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video kita yang berikutnya, tentunya dengan sebuah cerita yang baru. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Rebound. Yes.